Jauh dari hiruk-pikuk kota, tepat di kaki Gunung Ungaran, tersembunyi sebuah desa penuh pesona. Ini bukanlah sekedar tempat tinggal, ini adalah rumah. Tempat di mana hijau pepohonan, gemericik air, dan senyum penduduknya menyatu menjadi harmoni. Di sini, tradisi bukan hanya dikenang, tetapi dijalani. Alam bukan hanya dinikmati, tetapi dijaga. Setiap jengkal tanah menyimpan cerita. Setiap langkah adalah perjalanan menuju kebaikan. Selamat datang di Desa Lerep. Desa yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berada di ketinggian 400-900 mdpl, memiliki luas geografis sekitar 682 hektar. Secara administrasi, Desa Lerep terbagi dalam 8 dusun, 72 RT, dan 10 RW dengan jumlah penduduk 14.235 jiwa. Desa Lerep terdiri dari kata lerem dan menep, yang memiliki arti tempat yang nyaman untuk istirahat. Sugeng rawuh di Desa Wisata Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Saya Sumaryadi, Kepala Desa Lerep. Saya menjabat menjadi sebagai Kepala Desa ini kebetulan dipilih oleh masyarakat sudah 3 periode. Itu periode pertama mulai tahun 2007 sampai dengan sekarang. Desa Lerep dikenal sebagai desa wisata berbasis lokal. Lerep dibangun dan dikelola oleh masyarakatnya sendiri. Setiap wisata lahir dari kebiasaan dan budaya warga desa. Sawah yang membentang menjadi tempat belajar menanam padi. Kebun kopi menjadi lokasi mengenal proses panen dan pengolahan biji. Dan rumah-rumah tradisional membuka pintunya bagi para tamu untuk merasakan keramahan khas desa. Pariwisata di Lerep bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk menjaga warisan budaya, melestarikan alam, dan menciptakan lapangan kerja bagi warganya. Inilah yang membuat Desa Lerep berbeda, wisata yang tumbuh dari hati masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Keindahan alam Lerep tidak bisa dipisahkan dari identitasnya, mulai dari curug, embung, sungai, dan kebun kopi. Curug Indrokilo, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan, adalah persembahan alam yang menenangkan hati. Airnya jatuh dari ketinggian, memecah udara menjadi butiran halus yang membelai wajah. Di sekitarnya, bebatuan berlumut dan akar pohon yang menjuntai menambah kesan alami yang begitu murni. Bagi warga Lerep, curug ini bukan sekedar destinasi wisata, tetapi juga sumber kesejukan yang dijaga bersama. Di sisi lain desa, embung Sebliko membentang sebagai cermin raksasa. Airnya memantulkan warna biru langit dan hijaunya pepohonan, menghadirkan ketenangan bagi siapa saja yang singgah. Embung ini bukan hanya indah, tetapi juga memiliki fungsi vital menyimpan air hujan untuk mengairi sawah dan kebun di musim kemarau. Setiap hari Minggu Pon, Embung Sebliko bukan hanya menjadi danau buatan yang indah, tetapi juga berubah menjadi pusat kehangatan dan cita rasa. Pasar kuliner jajanan desa. Di pasar kuliner jajanan desa, ini adalah sarana untuk menjual hasil-hasil tani, yang mana unik di pasar jajanan desa ini karena transaksinya itu tidak menggunakan uang, tetapi harus tukar dengan koin dari kayu. Ya, koin dari kayu ini sebagai alat transaksi yang ada di pasar kuliner jajanan desa. Pasar kuliner jajanan desa. Di sini, aroma masakan tradisional mengundang langkah para pengunjung. Deretan meja dipenuhi jajanan khas desa, getuk yang manis dan lembut, tiwul yang gurih,
wedang yang menghangatkan tubuh, nasi iriban, soto, ayam bakar, dan makanan-makanan lain yang menggoda selera. Semua dibuat langsung oleh tangan-tangan terampil warga Desa Lerep. Pasar ini bukan sekedar tempat berjualan, tetapi juga ruang bertemunya cerita dan senyum. Warga saling menyapa dan wisatawan menikmati kuliner sambil memandang hamparan air yang memantulkan langit dan pepohonan. Namun, pasar ini bukan hanya soal kuliner. Lantunan musik gamelan berpadu dengan gemulai gerak penari. Pagelaran tari tradisional disuguhkan untuk menghibur dan memperkenalkan kekayaan seni budaya Lerep kepada setiap tamu yang datang. Di depan panggung, dengan mata berbinar, wisatawan mengabadikan momen dan warga setempat dengan bangga menampilkan identitas budayanya. Inilah Pasar Kuliner Jajanan Desa di Embung Sebligo, tempat di mana rasa, budaya, dan kebersamaan berpadu menjadi satu pengalaman yang tak terlupakan. Mengalir di sela-sela pemukiman, sawah, dan perkebunan, sungai-sungai Desa Lerep adalah nadi kehidupan. Airnya jernih, mengalir dari mata air pegunungan, memberi kesuburan pada tanah dan menghidupi aneka flora dan fauna. Sungai di sini bukan sekedar jalur air, ia adalah bagian dari cerita dan keseharian warga. Tak kalah memikatnya, kebun kopi Lerep yang menghiasi lereng-lereng perbukitan. Pohon kopi tumbuh rapi, daunnya hijau mengilap, dan buahnya yang merah ranum menandakan siap panen. Di antara hijau perbukitan Desa Lerep, aroma kopi khas menyeruak dari sebuah rumah produksi sederhana milik Bu Sriatun. Disinilah biji-biji kopi pilihan hasil panen kebun warga diolah dengan penuh ketelatenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriatun. Saya salah satu petani kopi yang ada di Dusun Indrokilo, Desa Wisata Lerep, Kecamatan Ungaran Barat. Nah, di sini saya usaha kopi mulai tahun 2015 kurang lebihnya, dan di sini juga beberapa jenis kopi Mas yang ada di Dusun Indrokilo ini. Yang paling banyak, yang paling terkenal juga paling diminati masyarakat, katakanlah familiar, itu Robusta. Terus ada juga Arabica yang ketinggiannya 1000 lebih DPL-nya, MDPL-nya dari sini tuh 1200, bahkan ada yang 1700 itu Arabica. Ada juga Excelsa. Untuk tambahan nilai yang banyak atau yang tinggi itu yang merah. Terus untuk cita rasa kopi itu yang bagus yang petik merah. Bagi Bu Sriatun, kopi bukan sekedar minuman. Ia adalah cerita tentang tanah Lerep, tentang kerja keras petani, dan tentang kebanggaan membawa cita rasa desa ke cangkir-cangkir para penikmatnya. Kreativitas warga Lerep dalam mengolah hasil alam tak terhenti di sini. Dari kebun, semangat itu berlanjut hingga ke hangatnya dapur-dapur rumahan. Salah satu pusatnya yakni Dusun Karangbolo. Dari dapur-dapur rumahan di Dusun Karangbolo, aneka olahan keripik seperti peyek tempe dan kacang dibuat dengan sepenuh hati. Perkenalkan, nama saya Mitwa Amir atau biasa dipanggil Mas Amir. Saya sebagai Kepala Dusun Karangbolo, Desa Wisata Lerep, Kabupaten Semarang. Saya di sini sebagai Kepala Dusun yang tentunya kampung keripik. Dusun kami memiliki 55 orang anggota klaster sebagai pengolahan keripik, keripik tumpi, kacang hijau, kacang tanah, bayam, rebon, dan sebagainya. Proses produksi dimulai dari mempersiapkan bahan-bahan yang berkualitas dengan takaran yang pas, hasil dari pengalaman turun-temurun. Adonan peyek yang telah dibuat akan digoreng di atas wajan besar berisi minyak panas di atas tungku api. Satu persatu adonan peyek dituang tipis di pinggir wajan, menghasilkan suara gemericik yang menggoda selera. Peyek digoreng hingga berubah warna menjadi keemasan, lalu diangkat dan ditiriskan. Gurihnya terasa bahkan sebelum digigit. Aromanya mengundang siapa saja yang lewat untuk singgah.
Setelah dingin, peyek dikemas dengan rapi. Setiap kemasan bukan hanya berisi peyek, tetapi juga rasa cinta warga Karangbolo terhadap warisan kuliner desa. Desa Lerep bukan hanya dianugerahi keindahan alam, tetapi juga kekayaan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Di sini, adat dan budaya masih hidup dan menjadi bagian dari keseharian warganya. Kami mempunyai event tahunan ya. Ada 3 event tahunan besar di tempat kami. Yang pertama ini adalah tradisi iriban itu tadi, di mana di setiap sumber-sumber mata air itu ada upacara iriban. Iriban itu dari kata irip-irip. Irip-irip itu artinya menghidupkan, bagaimana kami menjaga sumber air itu tetap lestari. Tradisi iriban di Desa Lerep diawali dengan arak-arakan hasil bumi. Warga membawa berbagai hasil panen seperti sayur, buah, padi, dan ayam kampung berjalan bersama menuju lokasi acara. Sesampainya di lokasi, kegiatan dilanjutkan dengan memasak bersama. Sayuran diolah menjadi urap yang uniknya dimasukkan ke dalam lemeng atau bambu, lalu dibakar hingga matang. Ayam kampung dipanggang di tempat menggunakan kayu bakar, menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Setelah seluruh masakan siap, hidangan disajikan di atas daun pisang yang dibentangkan memanjang. Warga kemudian duduk bersama, mengungkapkan rasa syukur melalui lantunan doa. Acara ditutup dengan makan bersama. Semua menikmati hidangan yang diolah dari hasil bumi sendiri, sambil bercengkrama dalam suasana hangat penuh kebersamaan. Tradisi sadranan, di mana ketika kami akan melakukan pesta panen, sadranan ini dilakukan sebelum tradisi wayangan atau kadeso, di mana kami minta restu dari leluhur kami agar kami di dalam menyelenggarakan pesta panen ini tidak ada halangan aral suatu apapun, mendapatkan restu dari para leluhur. Desa Lerep bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang masa, tentang generasi muda yang mulai belajar mencintai tanah kelahirannya. Tentang harapan yang tumbuh dari setiap jalinan kerjasama, inovasi, dan cinta pada desa. Inilah Lerep, sebuah desa yang menyimpan cerita di setiap sudutnya dan potensi di setiap langkah. Karena setiap kunjungan bukan sekedar perjalanan, melainkan awal dari babak baru dalam kisah Desa Lerep. Sampai jumpa di Desa Lerep.